Halo, selamat sore. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Bapak Ibu Jemaat GKI Taman Aries, mari kita ikuti rangkaian Masa Raya Paskah 2024 GKI Taman Aries. Rabu Abu pada 14 Februari 2024 pukul 7.30 malam. Minggu Prapaskah dimulai dari 18 Februari hingga 24 Maret 2024 dalam 3 kali kebaktian pukul 7.30 pagi, pukul 10 pagi, dan pukul 5 sore. Kamis Putih pada 28 Maret 2024 pukul 7.30 malam. Jumat Agung 29 Maret 2024 dalam 2 kali kebaktian pukul 7.30 pagi dan pukul 5 sore. Sabtu Sunyi 30 Maret 2024 pukul 7 pagi dan Minggu Paskah 31 Maret 2024 dalam 2 kali kebaktian pukul 5 subuh dan 5 sore. Selamat menapak tilas perjalanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Hai jemaat, salam dari Panitia Paskah 2024 GKI Taman Aries. Aksi Masa Prapaskah. Masa Prapaskah dirayakan gereja sebagai masa pertobatan. Di masa inilah kita sebagai umat melakukan latihan atau disiplin rohani untuk membiasakan diri dalam perilaku pertobatan, agar kita semakin bertumbuh dalam kehendak Allah. Pada tahun ini, panitia mengajak kita semua melakukan disiplin Prapaskah dengan melakukan aksi Easter Dinner. Dalam aksi ini, kita diundang untuk mengumpulkan uang receh, uang koin, dan uang kecil lainnya selama 40 hari masa Prapaskah. Kita bisa kumpulkan uang receh setiap harinya di rumah masing-masing, dan setiap hari Minggu selama Minggu Prapaskah, kita kumpulkan uang receh tersebut ke gereja. Aksi ini mengajak kita dalam laku pertobatan untuk menghargai hal-hal yang receh. Banyak hal receh yang sudah Tuhan karuniakan, tetapi kadang manusia meremehkannya karena terlalu receh. Padahal, dari sanalah Tuhan membuka jalan untuk kita berkarya. Uang receh yang dikumpulkan ini akan digunakan untuk melanjutkan karya kasih Tuhan bagi beberapa misi bagi lembaga pendidikan di sekitar kita, termasuk lembaga pendidikan bagi anak-anak disabilitas. Maka aksi ini pun mengajak kita untuk berziarah dalam iman. Kita yakin Tuhan memampukan kita untuk berkarya melalui hal-hal receh. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, yang akan diadakan pada hari Jumat 1 Maret 2024 pukul 10 pagi melalui Zoom dan YouTube. Ditunggu ya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita saling menguatkan melalui sapaan doa pada hari Sabtu 2 Maret 2024 pukul 7 pagi. Kita akan kembali melanjutkan kisah kehidupan Yunus dengan tema Yunus dan Pohon Jarak. Sapaan doa dapat diikuti secara onsite di gedung gereja maupun melalui YouTube. Mari bergabung bersama, Tuhan memberkati. Shalom umat yang terkasih. Dalam rangka pengembangan kehidupan gerejawi, Majelis Jemaat GKI Taman Aries sedang menyusun daftar khusus keanggotaan atau yang disebut dengan DKH. Penyusunan daftar ini adalah bentuk pelayanan penggembalaan gereja bagi anggota jemaatnya, sebab pada prinsipnya mereka yang ada di dalam daftar tersebut tetap tercatat sebagai bagian dari anggota Jemaat GKI Taman Aries. Melalui DKH, gereja dapat menyusun bentuk pelayanan khusus bagi mereka yang terdaftar di dalamnya. DKH adalah daftar yang disusun untuk mendata anggota-anggota jemaat yang sudah lama tidak begereja di GKI Taman Aries oleh karena berbagai faktor, mulai dari pindah domisili hingga menetap di luar kota dan luar negeri, DKH jenis 1, mereka yang berpindah keyakinan, DKH jenis 2, mereka yang berpindah ke gereja lain tanpa melalui proses akreditasi, DKH jenis 3, ataupun mereka yang merupakan anggota baptis anak yang mengikuti orang tuanya tidak begereja lagi di sini, DKH jenis 4. Proses penyusunan sudah dimulai sejak tahun 2022. Setelah berproses kurang lebih selama 2 tahun,
ada beberapa nama yang perlu kami wartakan untuk mengajak anggota jemaat berpartisipasi untuk memberikan informasi terkait nama-nama yang belum bisa Majelis Jemaat hubungi. Informasi selengkapnya dapat dilihat dalam Warta Digital GKI Taman Aries. Terima kasih. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Di dalam keyakinan kita akan firman Tuhan tersebut, marilah kita menyalakan lilin Prapaskah sebagai keyakinan bahwa Kristus, Sang Terang, menuntun perjalanan kita di masa pertobatan ini. Kita mengingat penyertaan-Nya dalam hidup kita. Dia, Allah kita yang selalu hadir, baik suka maupun duka. Mari kita puji, kita muliakan Dia, Sang Maha Kasih yang ilahi, sumber kasih dan rahmat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab
Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menghimbau untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang duduknya masih di belakang, boleh bersama-sama untuk maju ke depan. Kita bersama-sama bersekutu. Kita bersama-sama memulai kebaktian pada hari ini dengan satu pernyataan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap ada untuk selama-lamanya. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu, rekan-rekan selamat sore. Sore. Bersyukur ya kalau kita boleh kembali diberikan kesempatan beribadah. Apapun keadaan kita saat ini, Tuhan tetap menyambut kita dan kasih-Nya tetap ada untuk kita semua. Salah satu lembaga survei, Bapak Ibu saya mau cerita, namanya Barna Group. Barna Group ini adalah lembaga survei yang terdepan di Amerika. Barna Group ini sering meneliti, banyak mengumpulkan data tentang bagaimana kaitannya iman Kristen dengan para penganutnya. Dari generasi ke generasi, datanya sangat komprehensif dan lengkap. Bapak Ibu kalau penasaran bisa cek di website mereka. Menarik, salah satu penelitian mereka di tahun 2021, Barna Group ini punya concern terhadap anak-anak muda khususnya. Barna Group ini melakukan survei mengenai kaitannya iman Kristen dengan Gen Z, generasi Z ini. Generasinya tahun 97 ke 2010-an, generasinya adik-adik saya, generasinya anak-anaknya Bapak Ibu, generasi cucu-cucu juga mungkin ya. Barna Group melakukan penelitian terhadap 7,5 juta orang, anak-anak usia 13 sampai 17 tahun dari 26 negara termasuk Indonesia di dalamnya. Ternyata hasil dari survei itu, anak-anak, adik-adik, cucu-cucu kita itu menuliskan bahwa aku berkomitmen, aku orang Kristen dan aku berkomitmen untuk mengikut Kristus, itu hanya 22% dari populasi. Sisanya kemana? Sisanya ya saya hanya beragama Kristen aja, ya ikut Tuhan aja, ikut-ikut aja deh. Ya itu Gen Z saat ini, generasi yang kita jumpai saat ini. Tapi jangan karena Gen Z ya, wah itu emang anak-anak sekarang nih kayak gitu. Tapi mungkin terjadi juga dalam diri kita. Kita bilang kita orang Kristen, kita bilang kita ikut Tuhan, kita ke gereja, kita rajin. Tapi untuk ambil komitmen tuh susah banget. Ketika disuruh taat, susah banget. Mari Bapak Ibu, dalam kesempatan ini, kita pakai waktu kita untuk meneduhkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Sambil tanyakan pertanyaan ini pada diri kita. Maukah kita berjalan serta Yesus? Mari kita berdoa. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib, ikutlah aku. Mengikut Tuhan berarti bersedia meninggalkan apa yang menjadi kesukaan atau kesenangan kita dengan rendah hati untuk hidup menyangkal diri, memikul salib, dan menghayati dalam setiap pergumulan sebagai murid Kristus. Mari di
dalam perenungan dan doa kita, tanyakan pertanyaan ini sekali lagi ke dalam diri kita. Maukah kita berjalan serta Yesus? Ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, kan ku ikut Dia selamanya. Ya Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami. Kami mohon ampun jika kami lebih sering atau lebih suka mengikuti kehendak kami. Kami seringkali gagal untuk menjadi setia. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melangkah. Ini seru dan doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bersama-sama umat. Meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Umat yang saya untuk berdiri. Dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 meneguhkan kita semua bahwa pengampunannya tersedia bagi kita. Mari kita baca bersama-sama. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kiranya damai dan pengampunan Kristus beserta kita semua. Salam damai. Bersukacitalah selalu. Bapak Ibu silakan bersalaman sebanyak-banyaknya. Ke kiri, ke kanan, depan, belakang. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar
Sungguh indah ya kalau kita punya Tuhan yang senantiasa mengasihi kita, mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Mari kita puji namanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami ingin selalu memuji-muji nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang sungguh baik, Engkau Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Bahkan kami ada sampai dengan saat ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kami sendiri, melainkan karena penyertaan dan pimpinan Tuhan serta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Ajar setiap kami ya Tuhan untuk dapat merespon segala kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami dengan kami melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan juga menyenangkan hati Tuhan. Kiranya pada saat ini kami juga akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Engkau yang menolong dan memberkati setiap kami. Biarlah kami dimampukan untuk dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu. Terlebih kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Sehingga setiap harinya di dalam kehidupan kami dapat selalu melakukan segala sesuatu hal yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, pembacaan Alkitab menurut Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38. Markus 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang 38 demikian. Saya akan membacakannya menurut Alkitab terjemahan baru yang kedua. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang dalam kemuliaan Bapaknya bersama dengan malaikat-malaikat kudus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan saudara-saudari? Luar biasa, mantap. Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini adalah kali pertama saya melayani di Taman Aries, khususnya di kebaktian yang umum ini. Jadi tidak lengkap rasanya kalau saya tidak perkenalan diri terlebih dahulu. Karena baru lihat nih muka-muka baru jemaat di GKI Taman Aries. Tapi perkenalan dirinya Bapak Ibu, saya mau menggunakan pantun. Jalan-jalan ke pasar pari. Di sana ketemu dengan Ibu Tuti. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Erma Primastuti. Wah, yang ngerespon cakep ketahuan umur-umur berapa gitu ya. Suka nonton Lenong bocah pada masanya. Salam kenal Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih. Salam dari GKI Gading Serpong untuk seluruh jemaat dan juga simpatisan di GKI Taman Aries ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang tema kita pada hari ini, apa tema kita Bapak Ibu? Jalan serta Yesus. Bicara tentang jalan serta Yesus, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ada sebuah lagu yang rasanya kita semua gak asing sama lagu ini. Mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai komisi usindah. Semua tahu lagu ini. Coba kita nyanyi bareng-bareng lagunya ya. 1, 2, 3.
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ketika kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus ini, musiknya aja langsung beda gitu ya, langsung ceria gitu ya nadanya. Kemudian juga ada jemaat-jemaat yang ketika nyanyi lagu ini sambil gini-gini ke kiri, ke kanan. Biasanya ada gamesnya ya kalau nyanyi lagu ini. Setiap kata jalan gitu nanti ganti arah gitu. Biasanya pada main-mainnya kayak gitu dengan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Biasanya kalau kita nyanyiin dengan ceria, kadangkala kita tuh nggak meresapi gitu ya. Maksudnya bukan dengan ceria. Ketika kita sedang nyanyi tapi sambil kita sibuk mikirin, oh iya jalan, ada kata jalan, belok kiri. Oh iya, ini balik kanan lagi badannya. Kita nggak terlalu meresapi gitu. Sebetulnya apa sih makna dari kata-kata jalan serta Yesus ini? Saat ini saya mengajak kita semuanya, Bapak Ibu dan saudara-saudari, untuk mendalami lirik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya di slide. Bisa lihat, bisa cermati dan dalami lirik dari lagu Jalan serta Yesus ini. Pertanyaannya begini, apa benar kita bersedia berjalan bersama dengan Yesus? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bersedia berjalan dengan Yesus meski hidup kita tidak bahagia? Di lirik dikatakan jalan dalam suka, jalan dalam duka. Apa benar kita jadi pribadi-pribadi yang setia berjalan dengan Tuhan meskipun kebahagiaan tidak kita rasakan? Justru banyak duka, banyak penderitaan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, silakan refleksikan di dalam hati masing-masing. Saya akan bercerita Bapak Ibu. Pada suatu hari dikisahkan Tuhan Yesus itu lagi kongko, lagi ngecil, lagi kumpul sama murid-muridnya dan para pengikutnya. Ketika lagi kumpul gitu ya, Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya, Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang yang jadi pengikutnya. Tuhan Yesus bertanya sama para muridnya. Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang mengasihi aku? Wow, dengan penuh semangat tuh orang banyak pada saat itu, tanpa pikir panjang mereka langsung menjawab, saya Tuhan, saya mengasihi engkau. Lalu Tuhan Yesus tanya lagi sama orang banyak, siapa yang mau selalu ikut denganku? Langsung orang-orang banyak itu menjawab kembali, saya Tuhan, saya mau selalu ikut dengan engkau. Tuhan Yesus tanya lagi sama orang banyak, kalau aku pergi ke jalan kiri, kalian kemana? Kami pasti pergi ke jalan kiri juga Tuhan, teriak orang banyak. Tuhan Yesus tanya lagi, kalau aku pergi ke jalan kanan, kalian kemana? Kami akan pilih jalan yang kanan juga Tuhan. Mau Tuhan ke kiri, Tuhan ke kanan, kami akan selalu ikut dengan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bertanya lagi kepada orang banyak yang ada di situ. Kalau aku menuju jalan salib, kalian kemana? Sontak semua orang yang tadinya menjawab dengan tanpa pikir panjang dan menjawab dengan semangat, semuanya pada saat itu diam membisu. Tidak ada yang berani menjawab. Dan Tuhan bertanya sekali lagi kepada para murid dan juga orang banyak.
kalau aku menderita, siapa yang akan ikut denganku? Lalu apa reaksi orang-orang yang pada saat itu hadir? Mereka semua terdiam, saling senggol. Saling lirik-lirik satu dengan yang lainnya. Enggak ngejawab Tuhan Yesus, justru mereka bisik-bisik satu dengan yang lain dan mengatakan, sorry ye, gue sih ogah ikut menderita sama Tuhan Yesus. Sorry ye, kita mah maunya yang bahagia aja. Atau ada lagi yang kemudian berbisik demikian, yang benar aja ikut Yesus menderita, rugi dong. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ini hanya sebuah cerita. Tapi bersama-sama dalam cerita ini kita melihat bahwa ternyata banyak orang yang mengaku pengikut Yesus. Di KTP Bapak Ibu juga tertulis agamanya Kristen gitu ya. Tapi ternyata banyak orang yang mengaku pengikut Tuhan, mengaku sebagai orang Kristen, tapi hidupnya itu tidak sungguh-sungguh menunjukkan bahwa ia adalah pengikut Kristus. Ikut Yesus itu kalau lagi keadaan yang bahagia, yang lagi keadaan senang. Tapi sejatinya ikut dengan Tuhan Yesus itu tidak selamanya dipenuhi dengan segala kenikmatan. Dan kita pasti akan berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tak jarang kita juga bertemu dengan berbagai kesulitan bahkan penderitaan. Ada harga yang harus dibayar ketika kita memilih menjadi pengikut Kristus. Dan ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita diingatkan bahwa kita itu sejatinya bukanlah seorang fans, tapi kita ini adalah pengikut Tuhan. Beda ya yang namanya fans dan juga seorang pengikut. Dan ternyata bacaan Alkitab kita pada hari ini juga memperlihatkan hal yang sama dan kita akan bersama-sama mengulasnya. Di dalam bacaan Alkitab memperlihatkan bahwa suatu hari Yesus sedang bersama dengan para muridnya. Yesus dan para murid sedang berbincang-bincang. Boleh tolong dibantu slide-nya? Yesus dan para murid sedang berbincang-bincang mengenai siapa sebenarnya Yesus itu di mata para murid. Lalu dengan tegas pada saat itu Petrus yang adalah murid Tuhan Yesus, dia mengatakan dengan tegas ketika Tuhan mengatakan, siapakah aku di mata kalian? Petrus dengan tegas mengatakan, engkaulah Mesias. Tapi setelah itu Yesus memberitahu kepada para muridnya bahwa anak manusia atau Mesias nantinya itu akan mengalami penderitaan, akan ditolak, akan dihina, bahkan dibunuh. Tapi bangkit lagi pada hari yang ketiga. Nah, sontak Bapak Ibu dan saudara-saudari, hal ini membuat Petrus itu merasa gusar. Petrus merasa gusar karena bagi Petrus nggak mungkin yang namanya seorang Mesias itu menderita. Jadi yang namanya Mesias itu seharusnya superpower. Yang namanya Mesias seharusnya itu tidak terkalahkan. Nggak mungkin Mesias itu menderita, ditolak, mati, bahkan dibunuh dan lain sebagainya. Nah di situ Yesus pada saat itu ingin membuka cakrawala pikiran para murid tentang Mesias yang sebenarnya. Mesias yang sebenarnya itu adalah Mesias yang nantinya akan ditolak, menderita, dan mati di kayu salib. Nah di sini Yesus tahu gitu ya, Yesus tahu bahwa ternyata Petrus ini hanya berkutat dengan pikirannya sendiri dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Seorang penafsir mengatakan ketika Petrus tidak percaya kepada Yesus dan ketika Petrus ini berani gitu ya negur Yesus, ada penafsir yang mengatakan bahwa ternyata pada saat itu iblis itu sedang berusaha menggoda dan mengguncang pikiran Petrus
sehingga Petrus ini jadi berani untuk memberontak Yesus. Dan di sini pun Petrus itu jadi penghalang gitu ya bagi Yesus untuk jalan penderitaan yang harus dialaminya. Di minggu lalu khotbah umumnya bicara tentang apa Bapak Ibu? Ada pencobaan ya yang dialami oleh Yesus. Berapa hari Bapak Ibu Tuhan Yesus di padang gurun? Coba dari sekian banyak orang di sini berapa hari Bapak Ibu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun? Ya gitu suaranya. Berapa hari Bapak Ibu? Jangan ragu-ragu. Kalau salah juga gak akan saya gigit Bapak Ibu. 40 hari ya. 40 hari Tuhan Yesus itu berada di padang gurun dan juga dicobai oleh iblis supaya Tuhan Yesus itu tidak melanjutkan jalan penderitaan, tidak melanjutkan karya keselamatannya. Dan di sini Petrus juga tampak seolah jadi menahan Yesus untuk tidak melanjutkan jalan penderitaannya. Petrus ini gak percaya sama Tuhan Yesus dengan apa yang dikatakannya. Melihat sikap Petrus ini, kemudian Yesus dengan keras menegur Petrus dan mengatakan, hupage opiso mou satana, yang artinya enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Petrus pada saat itu berkutat hanya dengan pikirannya sendiri, enggak percaya sama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus pada saat itu memahami, oh ini Petrus hanya berkutat dengan pikirannya sendiri, Yesus pun mempergunakan kesempatan itu untuk mengajar mereka tentang bagaimana menjadi murid Kristus. Nah Bapak Ibu, sebenarnya nasihat dan juga pesan yang disampaikan kepada para murid ini adalah pesan sebelum nanti Tuhan Yesus juga akan pergi dari sisi para murid, akan naik ke surga gitu ya, mati kemudian bangkit dan naik ke surga. Jadi ini pesan kepada para muridnya, gimana seharusnya para murid ini bersikap. Dikatakan di dalam Alkitab, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Tuhan Yesus ingin agar para muridnya ini menjadi murid-murid yang otentik, murid-murid yang sejati, menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya melupakan dan meninggalkan kepentingan diri sendiri. Jadi meninggalkan jauh rasa ego diri kita. Lalu memikul salib. Yesus memikul salib berarti Yesus sedang memikul sebuah penderitaan. Jadi salib itu Bapak Ibu lambang sebuah beban berat yang harus ditanggung dan dipikul oleh para pengikut Kristus. Salib itu cemoohan, salib itu adalah kehinaan dan penolakan. Nanti kelak pengikut Tuhan itu akan memikul salib, yaitu penderitaan dan segala kesusahan di dalam kehidupan. Lalu yang terakhir mengikut dia. Mengikut dia, kayak di gambar ini ya Bapak Ibu yang sebelumnya. Mengikut Tuhan Yesus itu berarti mengikut di belakang Tuhan Yesus. Bukan pengen paling duluan. Atau bukan mengatakan Tuhan mending Tuhan di belakang aja dah, gak ngerti, saya aja yang paling depan. Yang namanya seorang murid itu pasti berjalan di belakang gurunya. Gurunya ngomong apa dia dengar. Kalau kita coba flashback ketika kita masih jadi anak-anak sekolah Bapak Ibu. Kalau guru ngomong apa kita dengar omongan guru. Kalau guru nyuruh seperti apa kita juga ikuti apa kata-kata guru. Begitulah juga menjadi murid-murid Kristus. Jalan di belakang Tuhan, ikuti apa yang dia lakukan dan juga dengarkan apa yang dia katakan. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari, menyangkal diri, memikul salib, kemudian mengikut Tuhan. Mudah atau susah? Gimana Bapak Ibu?
Menyangkal diri, memikul salib, ikut Tuhan, gampang atau susah? Hah? Susah gampang apa susah? Gampang susah gampang, ada yang bilang susah, macem-macem gitu ya. Memang yang namanya menyangkal diri, memikul salib, kemudian mengikut Tuhan itu tidak mudah. Tapi ada sebuah lagu yang menyatakan demikian. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia apa Bapak Ibu? Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan itu tidak pernah berjanji jadi pengikut Dia itu akan mudah. Jelas-jelas di awal dikatakan, sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikut aku. Tidak mudah bukan berarti kita tidak bisa. Lagu yang sering kita nyanyikan ini ada benarnya. Ikut Tuhan itu gak bebas dari yang namanya kesusahan dan pergumulan. Ikut Tuhan itu bukan berarti kita seperti dapat gold ticket. Yang artinya nih kamu dapat gold ticket, luruslah jalanmu, nyaman, enak, tenang gitu ya, dapat gold ticket. Tapi ikut Tuhan kita dapat gold ticketnya itu karena kita tahu kemana nantinya kita akan berada. Ketika kita menyangkal diri, memikul salib dan juga mengikut Tuhan, gold ticket yang kita dapatkan adalah kita tahu bersama dengan Tuhan nanti kita kelak di dalam kekekalannya. Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikut Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu dan saudara-saudari tahu ada harga yang harus dibayar, tapi kita tetap teguh untuk mengikut Tuhan, itu adalah hal yang luar biasa. Kita ini adalah murid-murid Kristus yang sejati, yang berjalan di belakang Tuhan. Berjalan di belakang Tuhan itulah seorang murid akan belajar dan melihat, mendengar dan mencontoh apa yang diajarkan, diucapkan dan juga diperagakan oleh Yesus Kristus Sang Guru. Lalu pertanyaannya bagi kita semua, apa yang perlu saya siapkan untuk selalu berjalan dengan Yesus? Yang perlu kita siapkan, yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudari adalah kesediaan diri kita sendiri. Kita harus punya hati, harus punya diri yang siap dan juga sungguh-sungguh untuk tulus ikut dengan Yesus. Berani menyangkal diri dan berani mengikul salib. Menyangkal diri sekali lagi itu adalah kita melepas segala keakuan kita. Kita melepas segala ego kita. Tidak mementingkan diri kita sendiri. Mungkin hal sederhananya gitu ya Bapak Ibu dan saudara-saudari dengan menyangkal diri ini, ada mungkin dari kita atau dari ibu-ibu dan juga di sini banyak anak-anak muda, ada nggak yang suka belanja-belanja di Shopee? Ada nggak yang suka belanja di online gitu ya, salah satu e-commerce dan lain sebagainya. Biasanya nih kalau yang senyum-senyum saya yakin berarti pernah belanja gitu ya. Kalau di salah satu platform online gitu ya untuk belanja online, biasanya kalau tanggalnya sama 22, tanggal 33, tanggal 3 bulan 3 atau tanggal 4 bulan 4 itu banyak diskon. Kemudian pantengin tuh HP, ikutin live-nya. Jadi ngikutin live-nya supaya apa? Supaya dapat gratis ongkir. Nah, hingga akhirnya terjebaklah belanja terus. Kayaknya ngelihat gitu ya di dalam lemari, aduh kok saya nggak ada baju. Padahal baju udah satu lemari itu penuh. Hingga akhirnya apa? Terjebak. Lihat HP, kemudian cari-cari baju, padahal bajunya itu juga belum tentu dipakai lagi. Jadi numpuk aja gitu di lemari. Menyangkal diri sederhananya adalah bagaimana kita melepaskan
kepentingan diri kita sendiri, memikirkan kepentingan orang lain. Uang yang kita pakai gitu ya untuk beli barang-barang yang mungkin sebenarnya nggak kita pakai, barang-barang yang pada akhirnya juga cuman jadi pajangan, itu uangnya kita sisihkan untuk menolong orang lain. Atau ada juga yang hobinya makan, saya juga hobinya makan, enak ya makan Bapak Ibu. Tapi ini hobi makannya itu jatuhnya ke boros. Beli makanan banyak, ditumpuk di dalam kulkas sampai basi. Buka-buka kulkas sudah pada jamuran itu makanan. Buka-buka kulkas sudah pada bau apek gitu itu makanan, udah pada basi makanannya. Nah, menyangkal diri juga bisa dilakukan dengan bagaimana kita mengatur pola membeli makanan. Jadi uang yang biasa digunakan untuk beli makanan itu kita bisa sisihkan. Atau kita beli makanan untuk orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Itu namanya menyangkal diri. Hal-hal yang sebenarnya itu jadi kepentingan untuk diri kita sendiri gitu ya. Tapi kita belajar untuk melepas kepentingan itu, melepas ego itu untuk membantu dan menolong orang lain. Itu menyangkal diri. Atau ada orang yang hobinya itu hidup hedonisme, foya-foya gitu ya. Kemudian ya hidupnya dengan segala sesuatu yang hedon. Nah mulailah menyangkal diri, memikirkan daripada ini dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak penting, ada baiknya saya berikan ini untuk kepentingan orang lain. Di masa-masa Prapaskah ini Bapak Ibu, kita juga diundang bersama-sama untuk menyangkal diri, melepas segala ego kita, lalu kita memikirkan bagaimana saya bisa berguna untuk orang lain. Dengan cara mungkin kita menyisihkan uang kita atau kita memberikan bantuan kepada orang lain. Menyangkal diri juga berarti kita siap untuk selalu tunduk pada Tuhan. Sikap untuk kita menyangkal diri gitu ya, berarti kita selalu siap untuk tunduk pada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang selanjutnya, keteguhan dan kesetiaan. Kita mau lihat ada video dulu Bapak Ibu. Boleh tolong dibantu play, teman multimedia.
Dari video ini kita bersama-sama melihat bahwa ikut Tuhan itu pasti banyak banget yang namanya godaan atau banyak ajakan-ajakan duniawi. Kita bersama-sama diingatkan dan diminta untuk teguhkanlah hatimu dan setialah terus berjalan bersama dengan Tuhan. Teguh itu artinya tidak mudah digoyangkan, sedangkan setia itu patuh dan juga tidak mudah tergoda. Maka jadilah pengikut-pengikut Tuhan seperti yang di video tadi. Berat, itu megang salib, kena angin, diajakin orang lain untuk pergi, untuk enggak setia pegang salib itu. Tapi dia terus pegang, meskipun harus jatuh, bahkan sampai tergeletak. Tapi apa yang kita lihat, ada Tuhan yang hadir dan menolong. Jadi ketika kita mengatakan bahwa saya adalah pengikut Tuhan, milikilah keteguhan dan kesetiaan selalu kepada Tuhan. Meskipun kita diperhadapkan dengan berbagai penderitaan dan juga kesulitan hidup. Di akhir perenungan pada hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, saya mau ajak kita semua untuk komitmen bersama menjadi pengikut Tuhan yang setia di dalam keadaan suka, di dalam keadaan menderita, di dalam keadaan susah. Saya mau ajak kita semuanya berkomitmen dengan kita menyanyikan ada sebuah lagu, saya mau ikut Yesus. Ini kita benar-benar hayati ya Bapak Ibu, sebuah komitmen bahwa kita mau ikut Tuhan Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Kita refleksikan ya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat terus berjalan bersama dengan Yesus di dalam susah dan senang kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Saat hening bagi kita bersama. Amin. Tangannya terbuka lebar, memancarkan kehangatan yang mengundang untuk menikmati dekapan yang penuh pengampunan dan keselamatan. Pengampunan dan keselamatan sudah terbuka dan memberikan ruang bagi kita untuk melepaskan beban dan kesalahan yang telah menghimpit hati kita. Namun, siapkah kita untuk berjalan bersamanya, menyangkal diri dan memikul salib? Salib adalah perjalanan rohani yang meminta kita untuk keluar dari kenyamanan dan kesenangan duniawi. Salib itu akan berat, salib itu akan melelahkan, salib itu tidak mengenakan. Salib itu membuat kita terlihat berbeda dengan dunia. Bersediakah kita? Bersediakah kita? Bersediakah kita? Melalui video tayangan Prapaskah tadi, ada sebuah pertanyaan bagi kita semua yang kita bisa jawab masing-masing dalam hati kita. Bersediakah kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh? Dan biarlah selama kita hidup, kita boleh hidup bagi Tuhan. Biarlah selama kita hidup, mata kita boleh tertuju kepada Tuhan. Dan kasih-Nya yang akan memampukan kita untuk bertahan
sampai akhir agar kita tetap setia. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bersama-sama dengan berdiri, katakan, ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun pada kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan lahap, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau menghantarkan kami di Minggu Prapaskah yang kedua ini. Ajar setiap kami ya Tuhan untuk tidak memandang Minggu Prapaskah hanya sebagai rutinitas perayaan gerejawi, melainkan ajar setiap kami untuk lebih dalam lagi menelisik diri kami sendiri. Apakah kami hanya menjadi penggemar-Mu, atau kami sudah sungguh-sungguh menjadi pengikut-Mu? Ajar setiap kami Tuhan, berikanlah komitmen di dalam hati kami untuk kami dapat terus menjadi pengikut-Mu yang sejati. Pengikut-Mu yang selalu berani dan selalu siap untuk menyangkal diri, melepas segala keegoisan diri, belajar mementingkan kepentingan bersama. Ajar setiap kami juga untuk selalu siap memikul salib kami. Ada begitu banyak penderitaan, kesusahan, tantangan dan godaan di dalam menjalani kehidupan ini. Tapi biarlah kami berani untuk memikul salib kami, berani untuk menderita demi Engkau, ya Tuhan. Ajar setiap kami juga untuk menjadi seorang pengikut-Mu yang terus berjalan di belakang-Mu dengan setia. Biar kelak ya Tuhan, ketika waktu-Mu tiba kami didapati oleh Engkau menjadi pribadi-pribadi yang tidak bercela di hadapan Tuhan, dan kelak bersama dengan Engkau di dalam kebahagiaan yang kekal. Mungkin ada begitu banyak tantangan-tantangan kami ke depan ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ketika kami dapat teguh, kami akan dimampukan untuk dapat menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang otentik, pengikut-pengikut Tuhan yang tidak mudah untuk digoyahkan. Mampukan dan tolonglah setiap kami. Tuhan, pada saat ini kami juga membawa doa kami bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Beberapa minggu yang lalu sudah diadakan pemilihan umum. Kiranya Tuhan memberkati untuk setiap hasil yang boleh kami nanti terima. Biarlah ya Tuhan, siapapun pemimpin di tengah-tengah bangsa kami Indonesia ini, kiranya Engkau yang berkenan mengirimkan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan dan juga bersedia untuk memikirkan kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Tuhan juga yang kiranya memberkati para pemerintah bangsa kami di dalam mengambil setiap keputusan. Biarlah setiap keputusan yang diambil dan juga dijalankan itu semua dapat mendatangkan kebaikan bagi kami rakyat Indonesia. Kami juga pada saat ini membawa doa kami bagi gereja-Mu GKI Taman Aries. Kami berdoa untuk para pendeta dan juga untuk majelis jemaat dan juga untuk para karyawan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati setiap hal yang dilakukan. Biarlah gereja-Mu ini dapat terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memancarkan cinta dan kasih Tuhan. Juga kami membawa doa kami untuk seluruh pengurus komisi dan juga aktivis di gereja ini. Kiranya kami pun diberikan hati yang selalu semangat dan rindu untuk melayani Tuhan, memberikan segala yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan.
Berkati dan pimpinlah terus gerejamu ini ya Tuhan, GKI Taman Aries. Kami juga pada saat ini membawa doa kami untuk jemaat dan juga simpatisan yang dalam keadaan lemah tubuh. Mari Tuhan, Engkau yang kiranya berkenan memberikan pemulihan dan kesehatan kembali. Berkatilah setiap obat-obatan yang dimakan dan juga yang diminum. Biarlah setiap obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi dapat mendatangkan pemulihan dan kesehatan kembali. Berkati juga keluarga yang setia untuk menemani saudara-saudari kami yang sedang sakit. Biarlah keluarga juga diberikan kesehatan dan juga diberikan kesabaran serta ketabahan di dalam merawat saudara-saudari kami yang sedang sakit. Kami juga pada saat ini berdoa bagi jemaatmu dan juga simpatisan yang berulang tahun di minggu ini. Kami bersyukur untuk 1 tahun lagi anugerah pertambahan usia yang sudah Tuhan berikan. Kiranya hikmat, kebijaksanaan, sukacita, damai sejahtera, dan juga pimpinan Tuhan selalu menaungi kehidupan saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan juga yang kiranya berkenan mendengarkan setiap doa dan harapan yang mereka panjatkan, dan Tuhan mengabulkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu menyertai dan memimpin keluarga kami di dalam setiap studi maupun pekerjaan ataupun pelayanan yang dilakukan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati keluarga kami. Kiranya kami pun sebagai keluarga dapat terus saling mengasihi, saling menopang, dan juga saling menolong satu dengan yang lainnya. Tuhan berkati, Tuhan pimpin keluarga kami. Dan pada akhirnya ya Tuhan, inilah seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami ingin terus berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dua Korintus 9 ayat yang ke-8 mengantar kita untuk masuk dalam persembahan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita dengan sukacita dan penuh ungkapan syukur memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Bangga
sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah semesta yang senantiasa menganugerahkan kebaikan dalam hidup umat-Nya. Dalam rasa syukur kami menyerahkan persembahan ini kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya dan memberkati gerejamu yang mengelolanya, agar dapat dipakai untuk menyatakan karyamu di tengah dunia ini. Gerakkanlah kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai bentuk komitmen berjalan bersama Yesus. Dalam Kristus kami naikkan syukur ini. Amin. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His love He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Umat Tuhan yang terkasih, Tuhan tidak menjanjikan berjalan bersamanya akan mudah. Tetapi Tuhan berjanji Ia tidak akan meninggalkan dan Ia akan selalu menyertai. Teruslah menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang siap untuk menyangkal diri, memikul salib, dan juga mengikut Tuhan dengan setia dan keteguhan hati. Ibadah pada hari ini, di tempat ini, di gereja ini memang sudah selesai. Tetapi ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari masih terus berlanjut. Jadilah pengikut Tuhan yang terus mengikutnya dengan setia dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana. Amin. Maka pergilah sebab kita diutus. Syukur kepada Allah. Menyusup dosa telah merusak kehidupan, mengubah dunia, berselimut kegelapan. Manusia fana diraih dan dipulihkan, hidup di dalam terang oleh kasih Yesus Tuhan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah
ibadah hari ini telah selesai. Di depan ada ruang komunal untuk kita boleh menyapa, menikmati snack. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.